Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati muallif hadzal kitab al-alim al-allamah hadratus syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa azwaji wa zurriyati wa ahli baitil kiram siril asrar wa azamatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Talaba limardatillah syukran li an'amillah taqarruban ilallah. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa la yudtarribu li dhabhati yasma'uha wa la yaltafit ilaiha wa la yunfaddu kamihun wa la yahsharu an zira'ihi wa la yu'basu biyadaihi aw rijlaihi aw ghairihima min a'da'ihi wala yaftahu fahun wala yaqra'u sunnuhu wala yadribul arda wa nahwuha bi rahatihi aw bi asabihi wala yashbaku asabi'u yadayhi wala ya'basu bi izarihi wa nahwihi wala yastanda bi hadrati syaikhi ila haiti aw mahiddatin. Nah, di sini dijelaskan kembali oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang bagian yang ke-8 daripada adab seorang santri, seorang penuntut ilmu itu kepada seorang syekh, kepada seorang murabbi atau kepada seorang guru. Itu lanjutannya adalah wala yutarribu lidabhati yasma'uha wala yaltafit ilaiha. Dan jangan membuat gaduh, kalau bahasanya itu. Jangan membuat gaduh atau kalau kita berisik lah ya. Kalau orang Sunda bilang gandeng. Ya, gandeng. Sunda kan namanya gandeng kalau berisik. Ulah gandeng sia. Ulah gandeng sia, ulah gandeng. Artinya kalau udah di majelis, kalau udah lagi ngaji, kalau lagi duduk dengan seorang murabbi, seorang syekh, seorang guru itu, maka jangan bermain-main dengan sesuatu. Artinya jangan berisik, jangan bercanda, jangan ngobrol, jangan main-main HP misalkan gitu ya. Nah, ini kan beda kalau orang-orang dulu itu, makanya ilmu sedikit berkah gitu. Udah gitu masyakohnya, artinya capeknya itu luar biasa. Ada sampai keterangan ulama itu al-manfa'atu biqadril masyakoh. Al-manfa'atu biqadril masyakoh. Sesuatu yang manfaat itu diukur dari sejauh mana capeknya gitu. Jadi kalau capeknya 50%, insya Allah masyakohnya dia akan dapat 50%. Kalau masyakohnya cuman 10%, ya didapat cuman 10% manfaatnya. Tapi kalau memang masyakohnya, capeknya, lelahnya
sampai 100, ya dia dapat manfaat 100%, itu luar biasa. Makanya orang-orang dulu itu begitu, ilmunya sedikit tapi manfaat dan berkah jadi gitu. Sekarang makan ilmu banyak, kesandung kita sama ilmu, sama majelis kesandung, sama majelis di sana majelis, tiap malam ada majelis. Tapi kita begini-begini aja. Iya, Masya Allah. Jadi susah ngambil keberkahan itu. Makanya keberkahan itu sebenarnya, kalau saya punya guru dulu pernah bilang, kalau bisa dilembagakan keberkahan itu. Karena saking susahnya kita mencari keberkahan, apalagi di akhir zaman ini. Karena kalau orang hidup nggak berkah, usaha banyak, bisnisnya jalan, nggak ada berkah, ya kurang melulu. Itu. Makanya kata Nabi kan di akhir zaman itu, saya ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang. Jadi akan datang ada suatu masa di mana umatku mereka akan meninggalkan ulama. Mereka akan meninggalkan para fuqaha. Jadi orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, ulama-ulama akhirat ditinggalkan udah. Yang selalu menyampaikan yang hak dan selalu menyampaikan yang batil, hak-hak, batil-batil begitu. Nah yang begitu nggak dipakai udah. Yang dipakai yang abu-abu. Kalau hitam akan kelihatan hitam, kalau putih, putih. Abu-abu nih yang bahaya. Ya, remeng-remeng. Ya Allah. Jadi akan datang di suatu masa di mana umatku mereka akan meninggalkan ulama. Ya sekarang udah buktikan kata Nabi. Nah kalau udah begitu tuh, yarfa'ullahul barakata an kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usahanya. Jadi yang ada kurang melulu. Omsetnya besar, profitnya besar. Tapi karena nggak ada keberkahan, ya kurang melulu yang ada. Anak cuma 2, kontrakan 20 pintu, usaha ada, yang ada kurang melulu. Nah itu dia. Jadi yang dikatakan berkah itu yazidul khair fil khair, ditambahkannya kebaikan di dalam kebaikan, itu berkah namanya tuh. Berkah hidup, ya tenang aja gitu, gak ngoyo. Apalagi kalau dia udah bisa memposisikan dunia hanya sebatas genggaman saja. Bahasanya yang dia punya ya titipan gitu. Bukan merasa dia mencari capek. Nah makanya kalau orang sudah merasa begitu tuh, ketika dia ingin berbagi, ketika dia ingin bersedekah, berinfak, susah ngelawannya. Karena apa? Berat, karena merasa capek nyari. Padahal itu titipan Allah Ta'ala. Jadi berkah itu yang sangat sulit di akhir zaman. Ya nggak ngomong melulu kayak yang pernah kemarin saya ceritakan. Jumat tidurnya tidur ayam. Begitu kotak jalan ada duit 10.000 sama 100.000 yang dimasukin ke kotak amal 100.000. Begitu mau beli rokok, lah mana ada cuma 10.000. Wah duh, salah ngamal saya. Udah pulang sama bininya ngomong, sama temannya ngomong, salah ngamal gua 100.000. Setahun, 2 tahun, 3 tahun masih ingat salah ngamal di masjid. Harusnya ngamal 10.000 jadi 100.000. Tapi kalau memang dia merasa ya ini kan titipan Allah Ta'ala gitu, jadi selesai. Mau makan semahal apapun, kalau memang yang keluarnya kuning ya udah sama. Iya kan, kali gitu makan yang enak, chicken rice, cornet, ya keluarnya hijau kali, sama juga. Jangan komplain. Nah begitupun dengan hidup kita ya begitu. Jadi adab. Dijelaskan oleh Hadratus Syekh, kalau udah ngaji duduk di majelis ya tartib sudah, khusyuk gitu ya. Kan dijelaskan kemarin tuh tawaddu, duduknya bersimpuh. Kalau bisa kayak seperti orang tasyahud
awal atau tasyahud akhir. Apalagi kita berbicara di hadapan seorang ulama besar. Tuh. Begitu diajari nama ulama. Harus khudu, tunduk, khusyuk gitu. Tawadu, tunduk kepala. Jangan ulama diprototin. Udah gitu ngomong mulu, nanya mulu. Kalau ulama kan bagaimana? Dia kagak bisa ngomong marah, kagak bisa. Man kita hanya kan kudu sadar diri kan gitu ya. Kudu sadar diri. Kalau ulama mah udah bener aja dah orang dianggapannya begitu. Karena baik sangkanya itu luar biasa seorang ulama. Namun ke rumah ulama juga jangan lama-lama. Karena kesibukannya beliau luar biasa gitu. Makanya ada salah satu habaib seorang ulama besar ketika diperintah untuk khatam Quran dah, bacaan sejus-sejus gitu. Ditantangin tuh, berani bayar saya berapa kan? Karena waktu saya itu sibuk sekali, mahal katanya. Dan kalau mengundang saya berapa berani bayar saya? Saking mahalnya itu. Kenapa? Karena dengan waktu pelit. Bahkan ciri khas orang yang beriman itu, kata Nabi, dengan waktu dia pelit, dengan uang dia boros. Itu ciri khas orang-orang yang beriman. Diboros maksudnya boros bukan buat yang gagap lagu, artinya ya dia berbagi, ya dia berinfak, ya kemudian dia memperhatikan para yatama tuh. Jadi benar-benar manfaat hartanya itu. Wala yaltafit ilaiha, dan jangan menoleh kepadanya. Kalau dia lagi ngomong, lagi nerangin, kita jangan noleh gitu maksudnya. Sampai begitu ngejaga tuh. Ngejaga perasaan seorang ulama. Jadi kalau lagi diterangin, lagi dijelasin, jangan menoleh ke belakang atau menoleh ke samping tuh. Apalagi dengan bermain-main dengan sesuatu ya. Makanya kita belajar fokus sejam atau 2 jam setiap malam Rabu, ya udah, dunianya kalau bisa ya tinggalin dulu gitu. Mau urusan apa aja, kayak urusan apa, kita belajar hadir ke majelis ilmu, mendengarkan nasihat dari kalam-kalam indah Hadratus Syekh, kemudian kita berzikir secara berjamaah tuh. Karena berkahnya orang yang berjamaah itu sangat luar biasa. Berarti kita ini mengundang biar Allah memperhatikan kita. Allah yang mencari kita kalau kita dengan secara berjamaah. Sampai dijelaskan oleh Rasulullah, ad-du'a'u mustajabun inda ijtima'il muslimin. Doa yang mustajab itu adalah doa ketika berkumpulnya kaum muslimin. Lebih dari 3 kan sudah jamak, sudah banyak. Sekarang kalau kita doa sendiri, pikiran kita kemana tahu, belum tentu kita khusyuk. Tapi kalau berjamaah udah ngikut semua. Ibarat orang beli mangga 5 kilo, yang bagus-bagus dipilihin. Ada juga yang bopeng, yang penyok, tetap kalah sama yang banyak, sama yang baik. Nah itu yang dikatakan Rasulullah, bahwa doa yang mustajab itu adalah doa di mana di situ dipersembahkan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi hajat-hajat mereka insya Allah menjadi hajat maqdiyah, hajat yang dipenuhi atau hajat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanfaddu kamihun, dan jangan melipat-lipat. Kamih itu maksudnya apa? Ujung apa namanya? Ujung baju. Ya, misalnya ulama lagi nerangin nih, syekh lagi nerangin, murabi lagi nerangin. Baju-baju kita kual-kual gitu. Kita main-main buat main-mainan. Nah, itu dilarang di sini, dijelaskan oleh Hadratus Syekh itu. Saking ngejaga jangan sampai menyinggung perasaan seorang syekh, perasaan seorang murabi. Adab namanya nih. Makanya orang kalau udah mempergunakan adab, mengedepankan adab, insya Allah dia menjadi muslim kamil, orang yang sempurna tuh, orang yang mengedepankan adab. Ya, jadi kelanjutannya wala yanfadu kamihun, jangan melipat-lipat ujung baju, maksudnya kamih itu.
Jadi ujung baju dibuat main-mainan gitu. Ya, apalagi lagi diobrolin bahasan menyinggung dia. Kalau kita ngaji kan dulu mah kok ngaji madah dulu ya. Kok ngaji yang luka perih. yang luka perih, yang merasa. Dia kagak mau ngedengerin, akhirnya dibuat main-mainan bajunya. Nah, itu namanya sudah menyinggung perasaan seorang syekh, perasaan seorang murabbi. Nah, kita jaga tuh. Wala yahsaru an zira'ihi, dan jangan bermain dengan apa namanya nih. Ini baju dilipat sampai sikut zira'ihi. Jadi dibuat begini ngajinya. Dimasukin gitu. Pakai preman. Ya, jadi bajunya dilepit. Ya, dilepit sampai ke sikut. Wala ya'basu biyadaihi aw rijlaihi aw ghairihima min a'dha'ihi, dan jangan bermain-main dengan biyadaihi, tangannya, aw rijlaihi, atau kakinya, aw ghairihima, atau lain daripada tangan dan kakinya, min a'dha'ihi, dari beberapa anggota tubuhnya. Nah, jadi jangan buat main-mainan tangannya, ya misalnya buat kumel gitu ya, atau dibuat main-mainan lah kakinya, juga tepok-tepok misalkan begitu, atau di apa namanya, digerak-gerakin gitu ya, digerak-gerakin kakinya, itu udah nggak boleh tuh kata Hadratus Syekh itu. Ya, jadi jangan bermain-main dengan tangannya, bermain-main dengan kakinya, apalagi bermain-main dengan HP kayak gini tuh. Ya, bermain dengan HP-nya, HP dikut-takutin. Jangan. Ini kita belajar ini kan kita mengambil nasihat nih. Makanya orang kalau insya Allah dengan mendengarkan nasihat kalam-kalam ulama itu mencegah seseorang itu mempunyai sifat hasud. Tuh, dengan banyak mendengarkan nasihat daripada kalam-kalam ulama gitu. Kalam-kalam ulama atau nasihat-nasihat ulama. Mau di mana aja ya, kalau kita lagi ngaji, hadir ke majelis ilmu, ya udah, jangan bermain-main dengan sesuatu. Persis sama seperti wasiat dari Bilal, misalkan ketika ada khotib sedang naik mimbar, berarti kan nggak boleh bermain-main dengan sesuatu. Wala yaftahu fahun, dan jangan membuka mulutnya, mangap gitu ya. Jangan membuka mulut. Lagi dijelasin sama gurunya mangap baik. Mangap, ya, sampai mangap longo, ya, mangap. Jangan tuh, ya. Jadi rapat. Wala yaftahu fahun, dan jangan membuka mulutnya. Wala yaqra'u sunnuhu, dan jangan menggigit, artinya menggigit gigi gitu ya, giginya buat mainan. Beda kalau orang memang udah penyakit ya, kan ada yang begitu juga, ada kan ya, ada orang kayak lagi itu, pernah saya lihat gitu, krek gitu. Kayak orang ituan, apa namanya, kayak orang ngigo, krek. Emang bukan asal teman saya tuh, orang Bekasi ya, orang Cakung, saya punya teman tuh, begitu dia tuh, kan suka begitu giginya, krek. Dibilangin susah, udah nggak bisa, emang udah kebiasaan, itu namanya udah penyakit kali ya. Penyakit bawaan orok kali itu mah. Wala yaqra'u sunnuhu, ya, jangan menggigit giginya ya, atau main-main dengan gigi. Wala yadribul arda wa nahuha bi rahatihi au bi asabihi, dan jangan memukul-mukul. Ardo itu maksudnya bumi, jadi ngetepok-nepok gitu ya, tepok-tepok, atau ada lekar misalkan, lekarnya dibuat main, dibuat gegendingan, lekar-lekar gitu, jangan tuh ya, nggak boleh. Jadi bermain-main dengan sesuatu intinya, nepok-nepok bumi, atau ada mejanya ditepok-tepok, atau ada lekar-lekarnya, atau ada pensil, pulpen, ketok-ketok gitu,
Ada gurunya lagi yang ngejelasin tuh. Bi rahatihi au bi asabihi, dengan telapak tangan, au bi asabihi atau dengan jari-jari, jeruji ya, apa namanya? Ini kan telapak tangan ini nih. Ini apa namanya? Jari-jari jemari ya, maksudnya jari jemari ya. Atau dibuat gending-gending begitu, atau ditepok-tepok buminya atau lantainya gitu. Wala yasbaku asabi yadaihi, dan jangan bermain dengan jari tangannya atau di gini-gini, misalkan tangannya dibuat main-mainan, iseng gitu orangnya. Ini adab ya. Wala ya'basu bi izarihi wa nahwihi, dan jangan bermain-main dengan sarungnya. Ya, sarungnya baru. Masih kaku. Dikebet-kebet biar kedengeran temennya sarungnya baru misalkan, lagi BHS atau temer misalkan, ya itu jangan bermain-main dengan sarung ya, sarung apa namanya, sarung yang dia pakai izar gitu ya. Izar itu maksudnya sarung. Wala yastanda bi hadrati syekhi ila haiti au mahiddatin, atau jangan bersandar di depan guru itu, dia senderan malah ngajinya, senderan. Ini kita kan kebalik jadinya. Afdolnya ngaji ya begini gitu. Jadi afdolnya ngaji ya begini, berhadap-hadapan. Ini kita enggak, ngaji balik senderan, muter tembok. Kan kalau di musola suka gitu tuh. Ya udah gitu musolanya gede lagi, gurunya di tengah-tengah sendiri. Ya, jadi jangan senderan tuh, nggak boleh kata Mbak Hasim tuh. Ya, jangan senderan ke tembok kalau lagi ngaji. Afdolnya ngaji ya berhadap-hadapan antara syekh atau murabi kepada seorang murid. Itu seorang santri atau seorang thalab ilmu. Maka hendaklah dia berhadapan, itu afdolnya. Au mahiddatin, atau dia pakai bantal ya, ngaji pengennya enak ya, senderan pakai bantal pules, tapi masih bagus ya, masih bagus. Kenapa? Karena dari situ nanti orang kalau yang menuntut ilmu, dia mungkin kerasa capek, lelah, tapi masih tetap ingin hadir. Mungkin nanti dari tulang-tulang sulbinya dia itu nanti akan menumbuh kembangkan anak-anaknya itu menjadi seorang alim, orang yang alim, anak-anak yang baik ya, anak-anak yang dikatakan qurrata ayun, itu yang dikatakan sebagai penghibur bagi kedua orang tuanya tuh. Jadi anak waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Makanya kudu cinta sama ulama, kudu duduk di majelis ilmu. Mustahil kalau kita nggak pernah duduk di majelis ilmu, anak kita, mohon maaf ya, mau jadi ulama gitu, mustahil. Tapi kalau kita misalkan bukan seorang ulama, tetapi kita cinta sama ulama, kita duduk di majelisnya ulama, insya Allah anak kita mudah-mudahan keluar menjadi seorang ulama gitu. Seperti Syekh Abdullah Ibnu Mubarak, ulama generasi ulama salaf. Syekh Abdullah Ibnu Mubarak seorang ulama besar, wali besar. Dia punya orang tua, orang tuanya tukang begal. Orang tuanya tukang begal, bukan keturunan seorang ulama. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya siapa? Pembuat patung berhala. Tetapi Nabi yang banyak tapak tilas sejarah Islam itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, pilihan Allah Ta'ala, bahkan dikatakan sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak keturunannya kan terus tuh dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ishak kan dari Bani Israel, Nabi Ismail keturunan dari Nabi Muhammad tuh, terus bangsa Arab.
Makanya orang-orang Yahudi tidak mengakui akan kenabian Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari golongan atau kelompok Bani Israel, ya. Tapi bangsa Arab sampai saat ini mereka nggak mengakui akan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau kita sudah baik, mengambil sesuatu yang baik, ada sampai keterangan khuz ma sofa wada' ma kadar. Khuz ma sofa, ambil yang bersih-bersih, yang baik-baik gitu. Wada' ma kadar, dan tolak, ya, tolak sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang madorot, sesuatu yang merusak. Makanya Allah Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya adalah ketika dia mengikrarkan diri dalam kondisi apapun tetap iman yang sahih di dalam hatinya itu. Kemudian yang kedua, dia selalu memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, itulah sifat yang sangat Allah Ta'ala cintai. Memberikan manfaat, memfasilitasi orang menjadi ingat kepada Allah, memfasilitasi orang menjadi dia sadar, memfasilitasi orang menjadi orang yang lebih baik. Nah, itulah sifat yang dikatakan oleh Nabi wan naf'u lil muslimin. Jadi memberikan manfaat kepada sesama muslim, dan itu merupakan sifat yang Allah Ta'ala cintai. Dan sebaliknya, orang yang sangat dimurkai Allah, orang yang sangat dibenci oleh Allah adalah orang yang durru bil muslimin, memberikan madarat kepada kaum muslimin, memberikan mafsadat, kerusakan kepada kaum muslimin, dan itu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiranya segini aja dulu, ya, karena memang suasananya juga emang udah kayak pada ngantuk ini, udah matanya udah tebel-tebel banget matanya. Ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, ini hujan rahmat, menandakan mudah-mudahan kehadiran kita ini selalu mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi segitu aja dulu lah. Banyak-banyak ya kelolot dan lagi ntar. Jadi insya Allah kita praktekkan, dan oh begini caranya adab kita kepada seorang ulama, adab kita kepada seorang syekh, adab kita kepada seorang murabbi. Kalau orang sudah mengedepankan adab, insya Allah banyak sekali akan kemuliaan-kemuliaannya. Adab itu bisa kebentuk dengan kita menghadirkan hati ketika kita ibadah maupun kita beramal soleh. Jadi semuanya ada di hati. Kalau sudah menghadirkan hati dalam baca Quran, menghadirkan hati dalam berzikir, menghadirkan hati dalam bersolawat, insya Allah dia akan mendapatkan kepalanya hati, yaitu adab, menjadi sosok orang yang beradab. Orang kalau yang beradab, insya Allah dia akan menjadi orang yang penyantun, orang yang tawadu, orang yang santun, orang yang dermawan, orang yang selalu peduli dan selalu berbagi. Makanya Nabi Muhammad katakan, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Tuhanlah yang mengajarkan aku kepadaku adab, sehingga adabku menjadi lebih baik. Jadi Nabi yang didik Allah, makanya sempurna beliau, pilihan Allah Ta'ala, pemimpin para nabi dan para rasul. Adab sama orang tua bagaimana, itu ya syukur kepada orang tua, syukur kepada Allah. Jangan syukurnya pada Allah doang, syukur juga kepada kedua orang tua. Tanya, udah makan belum mak? Mau makan apa mak? Gitu. Adab tuh, rasa syukur. Karena yang Allah Ta'ala perintahkan syukur di dalam Al-Quran itu cuma dua. Syukur kepadaku, syukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Itu dalam surah Al-Luqman Allah abadikan begitu. Terus bagaimana kalau orang tua udah nggak ada, udah meninggal dunia? Fatihain, datangin, ziarahin kuburnya. Itu adab tuh, ambil berkah. Karena orang tua kita di alam kubur mereka nggak mati, cuman berpisah alam saja.
tahu keadaan kita, tahu tingkah laku kita. Nah disitulah kalau kita beradab, mereka akan senang tuh. Orang tua yang udah mati senang, apalagi orang tua yang masih hidup, jika kita lebih mengedepankan adab. Wallahu a'lam bishawab.